Nyi Roro Kidul. Mungkin banyak yang sudah tahu sosoknya, tapi banyak juga yang belum tahu ceritanya. Nah, pada kesempatan lorong waktu kali ini, aku akan menceritakan legenda dari Nyi Roro Kidul. Dan tak perlu berlama-lama lagi. Ayo langsung saja kita masuk ke dalam cerita legendanya. Alkisah dahulu kala, ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Munding Wangi, atau biasa dikenal Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Ternyata sudah pagi, saya harus berburu. Kegiatan tersebut biasa dia lakukan seorang diri dengan bersenjatakan busur dan anak panah tanpa pengawalan prajurit istana. Ini parah nih. Lah, kok ada yang jualan siomay di tengah hutan? Sutradanya lagi oleng, Pak, gimana nih? Tenang, tenang. Lah sutradaranya kan dia sendiri. Wah malah kacau nih. Suatu hari, saat sedang berburu, tanpa sadar sang Prabu telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh karena keasikan mengejar hewan buruan. Akhirnya sang Prabu pun tersesat di hutan tersebut. Sepertinya mainku terlalu jauh, teman-teman. Jadinya malah tersesat. Sepertinya aku harus buka Google Map dulu nih. Dari kejauhan, terlihat samar sosok seorang wanita cantik nan jelita. Siapa wanita itu ya? Kok bisa ada wanita di tengah hutan seperti ini? Apa dia penjual siomay yang tadi? Sang Prabu merasa lega, kemudian dia mendekat dan menyapa wanita tersebut. Siapapun dia, yang penting bukan Kunti aja lah. Jadi aku bisa bertanya jalan keluar dari hutan ini. Hai Nona, tadi aku sedang asik berburu, sehingga melupakan jalan keluar dari hutan ini. Bisakah Nona menolongku menunjukkan jalan keluar dari hutan ini? Baiklah, aku akan menunjukkan jalan keluar. Tapi syaratnya, Tuan harus menunggu beberapa hari di istanaku. Yes! Maksud aku, kenapa harus tinggal dulu di istanamu? Apa susahnya Nona menunjukkan jalan keluarnya? Kalau begitu, aku tidak akan menunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Baiklah, aku akan tinggal untuk beberapa hari. Tapi setelah itu Nona harus menunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Prabu Siliwangi merasa tidak keberatan dengan syarat yang diajukan. Diajaklah sang Prabu pulang ke rumah wanita tersebut. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta pada wanita itu dan memutuskan untuk menikahinya. Tanpa disadari, sang Prabu telah tinggal terlalu lama di tempat itu. Dia merasa sudah saatnya ia kembali memimpin kerajaannya di Pajajaran. Pasti Teguh sedang bercocok tanam ini. Ah, dasar Teguh. Rasanya aku sudah lama tinggal di tempat ini, dan aku harus kembali ke kerajaanku, dan izinkan untuk kembali. Dan aku berjanji, setiap aku berburu di hutan, aku pasti akan menemuimu. Baiklah, aku izinkan. Dan sesekali tengoklah aku saat kamu pergi ke hutan. Sang istri mengizinkannya dan berpesan untuk selalu menjaga Aku pasti akan kesehatan menemuimu. serta sesekali kembali ke hutan untuk sekedar menengoknya. Sesampainya di kerajaan, semua orang terkejut bercampur haru menyambut kedatangan Prabu Siliwangi. Akhirnya bisa kembali. Waktu berlalu begitu saja.
Prabu Siliwangi kini tengah disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk akibat kepergiannya. Ia pun melupakan istrinya yang tinggal di tengah hutan itu. Suatu malam, ketika sang Prabu tengah tertidur pulas, dia samar mendengar suara tangisan bayi. Dia terbangun dan bergegas mencari asal suara tangisan tersebut. Kok sepertinya ada suara bayi? Ketika sang Prabu membuka pintu istana, dia terkejut tampak di hadapannya bayi kecil yang sedang menangis. Prabu merasa bingung pada bayi itu. Tiba-tiba muncul sinar terang menyilaukan mata di hadapannya. Di balik sinar tersebut muncullah sosok wanita yang tidak asing bagi sang Prabu. Dia adalah istri yang tinggal di dalam hutan. Itu adalah anak kita, dan rawatlah anak itu sebaik-baiknya. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap sang istri telah menghilang. Prabu Siliwangi kemudian membawa bayi tersebut masuk dan memberikan nama, yaitu Putri Kadita. Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Namun ada kalanya, saat melihat kecantikan putrinya, Prabu Siliwangi teringat akan sosok sang istri. Sudah berkali-kali ia mencoba mencari keberadaan istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi, agar ayah bisa mendapatkan putra dan bisa meneruskan tahta di negeri ini. Baiklah ayah, kalau itu sudah kehendak ayah dan demi negeri ini, tentu aku menyetujuinya. Terima kasih putriku. Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan berlalu, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara mengandung seorang bayi laki-laki. Kabar ini disambut sukacita oleh Prabu dan Putri Kadita, serta seluruh rakyat Pajajaran. Hai putriku, ayah bawakan durian untukmu. Suka gak? Suka ayah, tapi habis ini kita cari siomay ya. Namun, di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Ternyata suamiku lebih sayang dan perhatian pada putrinya daripada aku. Lihat saja nanti. Suamiku, tolong suruh orang untuk menyiapkan makanan yang lebih enak dari ini. Baiklah, aku akan menurutimu. Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya itu. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Dia menganggap selama Putri Kadita berada di istana, kasih sayang sang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Dewi Mutiara mencari cara untuk menyingkirkan sang putri. Dia pun pergi menemui dukun sakti. Aku tahu, kamu pasti datang ke sini. Aku ingin Prabu lebih perhatian padaku daripada putrinya itu. Terserah bagaimanapun caranya. Baiklah kalau itu permintaanmu, tapi akibatnya kau akan tanggung sendiri. Dia rela membayar mahal asalkan bisa membuat Putri Kadita terusir dari istana. Ada apa dengan tanganku? Putriku, kamu kenapa? Kenapa tubuhmu kau coret-coret dengan spidol? Teguh sudah mulai ngaco. Ini bukan coretan ayah. Aku tidak tahu ini penyakit apa ayah. Suamiku, aku tahu kau lebih sayang putrimu. Tapi lihatlah penyakit di tubuhnya itu. Daripada penyakit itu menyebar ke seluruh rakyat negeri ini, lebih baik dia diasingkan.
Prabu Siliwangi mulai terhasut oleh bisikan jahat Dewi Mutiara. Dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya itu keluar dari istana. Akhirnya, Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Putri Kadita pergi menuju hutan untuk bertapa dengan tujuan segera diberikan kesembuhan dari penyakit yang dia derita. Di tengah bertapanya, sang putri mendapatkan pesan dari seseorang. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Putri Kadita bingung dengan jawaban tersebut. Dia bertanya siapakah orang itu. Aku adalah ibumu, wahai anakku. Kelak kau akan bertemu denganku. Sekarang, pergilah terlebih dahulu ke pantai selatan. Putri Kadita yakin dengan pesan yang dia terima. Dia pun segera pergi ke pantai selatan. Sesampainya di pantai selatan, Putri Kadita bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena pesan dari sang ibu hanyalah menuntunnya untuk pergi ke tempat itu. Di tengah lamunannya, suara sang ibu terdengar kembali. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam sekitarmu. Menyatulah dengan alam sekitarmu. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Putri Kadita segera melompat ke dalam laut. Seketika semua bintik di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Tidak hanya itu, dia juga berubah menjadi gadis yang lebih cantik. Putri Kadita bersyukur dengan kesembuhannya dan berniat membalas kebaikan yang ia dapatkan. Maka Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Jadi seperti itulah cerita legenda dari Nyi Loro Kidul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena mungkin setiap daerah punya pandangan dan perbedaan cerita masing-masing. Kalau kalian suka dengan cerita lorong waktu ini, silahkan di-follow dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.